Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cafe Literasi. Hari ini kita akan melanjutkan membahas prediksi soal PPPK, kompetensi teknis untuk guru SD tahun 2023. Semoga prediksi soal PPPK ini bermanfaat untuk guru-guru semuanya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai nomor satu. Untuk membantu peserta didik mencapai target pembelajaran pada umumnya, guru mengajarkan materi pembelajaran dari yang sederhana dahulu kemudian materi yang kompleks. Memberikan soal dari mudah dahulu kemudian soal yang sulit. Hal itu antara lain merupakan implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan, yaitu A. Perkembangan berlangsung secara bertahap. B. Perkembangan berlangsung secara sesuai iramanya. C. Perkembangan dapat dipercepat melalui proses belajar. D. Perkembangan awalnya diferensiasi, akhirnya integrasi. Implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan yang dijelaskan dalam pernyataan tersebut adalah A. Perkembangan berlangsung secara bertahap. Guru mengajarkan materi pelajaran dari yang sederhana dahulu kemudian materi yang kompleks, serta memberikan soal dari yang mudah dahulu kemudian soal yang sulit adalah cara yang sesuai dengan prinsip bahwa perkembangan kognitif siswa berlangsung secara bertahap. Ini mengakui bahwa siswa akan lebih baik memahami dan menguasai materi yang lebih sederhana terlebih dahulu sebelum mereka dapat menghadapi materi yang lebih kompleks. Ini adalah pendekatan yang memperhatikan tahapan perkembangan kognitif siswa. Nomor satu, jawabannya adalah A. Nomor dua, anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret. Menurut teori Piaget, salah satu kemampuan anak yang penting pada tahap ini adalah mampu mengurutkan benda dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan kognitif ini termasuk kemampuan A. Konservasi, B. Klasifikasi, C. Akomodasi, D. Asimilasi. Kemampuan untuk mengurutkan benda dari yang terpanjang ke yang terpendek pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret yang dijelaskan dalam teori Piaget termasuk dalam B. Klasifikasi. Pada tahapan ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan ciri-ciri tertentu, seperti ukuran, bentuk, warna, dan lain-lain. Kemampuan ini adalah bagian dari perkembangan kognitif yang mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang dunia fisik di sekitarnya. Konservasi, akomodasi, dan asimilasi adalah konsep-konsep yang berbeda dalam teori Piaget yang tidak secara langsung terkait dengan kemampuan mengurutkan benda. Nomor dua, jawabannya adalah klasifikasi. Nomor tiga, menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambaran yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuatu dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambaran-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media pembelajaran lebih sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka, tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. Pada tahapan operasional konkret, anak-anak memiliki perkembangan yang lebih baik tentang objek bersifat konkret dan mampu melakukan operasi mental pada objek-objek tersebut. Penggunaan media seperti potongan sapu lidi, kelereng, globe, dan gambar-gambar dapat membantu anak dalam memahami konsep-konsep dalam mata pelajaran IPA dan IPS yang seringkali berhubungan dengan objek-objek fisik dan situasi konkret. Jadi, nomor tiga jawabannya adalah
A. Operasional konkret. Nomor 4, seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik, maksudnya peserta didik ya, dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya, dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial, emosional, D. Kognitif. Peserta didik yang mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi, mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya, dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik, memiliki kecerdasan C. Sosial emosional. Kecerdasan sosial emosional melibatkan kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi sendiri, berinteraksi secara positif dengan orang lain, memahami emosi orang lain, dan membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Kemampuan ini mencakup aspek-aspek seperti empati, keterampilan sosial, dan pengendalian diri dalam berbagai situasi. Jadi nomor 4 jawabannya adalah C. Kecerdasan sosial emosional. Nomor 5, seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dengan cenderung sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Peserta didik yang selalu ingin mendominasi dalam kelompok belajar tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengumumkan pendapat dan jika tidak mendominasi, memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional. Ketidakmampuan untuk berinteraksi secara kooperatif, mendengarkan pendapat orang lain dan berpartisipasi dalam kelompok belajar adalah ciri-ciri masalah sosial emosional dalam perkembangan peserta didik. Dalam kasus ini, peserta didik mungkin perlu bantuan dan dukungan dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional yang lebih seimbang dan sehat. Jadi, jawaban nomor 5 adalah A. Sosial emosional. Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih. Semoga sekali lagi bermanfaat soal-soal prediksi ini untuk persiapan tes PPPK tahun 2023. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.